Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh. kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin wa man wala. Amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan usaha demi usaha untuk sampai pada titik bahagia, karena orang belajar itu belajar bahasa ya, belajar bahasa itu bahagianya itu akan terasa maksimal ketika dia bisa menggunakan bahasa itu. Ya, ketika dia bisa menggunakan bahasa itu, terasa sempurna. Ya, kesempurnaannya juga akan berbeda-beda tergantung tingkat kemampuan kita di dalam menggunakan bahasa itu. Kenapa? Karena bahasa itu bukan sekedar pengetahuan. Dia bukan sebuah cerita. Bahasa itu adalah aturan tentang perilaku sehari-hari berbahasa. Dalam pelajaran kita, tidak serta-merta bahwa tidak berarti bahwa yang kita pelajari itu bahasa Arab hanya bisa digunakan dalam konteks berbahasa Arab. Logika berbahasa, keteraturan berbahasa, kebiasaan yang digunakan oleh bangsa Arab, oleh bahasa Arab, itu bisa kita gunakan juga prinsipnya di dalam komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena itu kita sangat bahagia, ibu-ibu sekalian, dan kebahagiaan ini akan maksimal kalau dibarengi oleh istiqomah sehingga kita pantang menyerah. Dari satu saat ke saat berikutnya ada penambahan, ada peningkatan kemampuan kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini yang kita rasakan ini adalah berkat perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu sudah selayaknya kita mendoakan keberkahan, rahmat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam pengikut beliau yang layak untuk mendapatkan kelimpahan berkah dari doa-doa yang dipajatkan, yang disampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak sekalian, pada kajian kita sebelumnya, kita sudah berlatih. Ada dua hal yang kita sedang latihkan. Yang pertama adalah membaca sebuah kalimat yang menggunakan fiil mudhari. Kemudian setelah kita memahami, mampu membaca kalimat tersebut sesuai yang tertulis, kita kemudian belajar untuk mengubah fiil mudhari menjadi fiil madin. Jadi ada pergeseran dari aspek waktunya, yaitu kalimat yang awalnya menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang terjadi biasa, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, kemudian kita ubah untuk menyampaikan ide bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi di masa sebelumnya. Ya, bisa jadi semenit, sedetik, sejam, sehari, 2 hari, sebulan, setahun sebelum. Yang pokoknya ketika dia sudah terjadi peristiwanya menggunakan fiil madi. Nah, mudah-mudahan setelah kita berlatih kembali, membiasakan diri untuk berinteraksi dengan teks-teks bahasa Arab, keterampilan kita meningkat. Yang pertama adalah keterampilan kita menggunakan mufrodat. Oke, keterampilan menggunakan mufrodat, karena pada saat kita membaca itu sama saja kita sedang berusaha untuk meniru, mengikuti gaya, cara, kebiasaan bangsa Arab, bahasa Arab di dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Bahasa itu bukan
sebuah terjemahan letterlock dari satu kata dari kata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa itu artinya kita meniru kebiasaannya. Karena itu beda budaya bisa melahirkan kebiasaan yang berbeda. Ya, kembali lagi, setelah kita mengkaji materi kita hari ini, kita bisa meningkatkan keterampilan kita terkait penguasaan mufrodat, kemudian kita semakin terbiasa mengucapkan huruf demi huruf sesuai dengan makhrajnya, kita bisa membaca sebuah kata sesuai dengan panjang pendeknya, kita bisa membaca sebuah kata dalam kalimat ya kata dalam kalimat sesuai dengan intonasi dalam kalimat termasuk juga kita bisa membaca al-syamsiyah al-qamariyah ketika sebuah kata disambung dengan kata yang lainnya. Itu dia ibu-ibu Bapak sekalian beberapa hal yang kita sedang usahakan untuk menjadi milik kita, menjadi keterampilan kita, bukan sekedar sebagai pengetahuan yang sudah pernah kita dengar dari guru-guru kita. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna Rabbana ilman nafian warzuqna fahman wasian Rahman birahmatika Wasi'an ya arhamar rahim. Ya, Rahim. baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kemarin nomor berapa yang terakhir kita latihkan? Nomor 4 baru ya. Yang anti tajlisina. Ya, baik. Kita akan lanjutkan itu, ibu-ibu, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini kegiatan kita, kajian kita pada kesempatan kali ini bisa lebih lancar, sehingga dari segi waktu kita bisa produktif di dalam berlatih dan mengembangkan, meningkatkan keterampilan kita. Nah, kami persilahkan ibu-ibu, Bapak sekalian yang ingin ambil bagian untuk menunjukkan apa yang sudah mampu dilakukan untuk nomor 5 sekarang. Siapa yang nomor 5? Belum baca tuh. Kemarin kita orang udah baca. Saya, Pak. Ya, silakan. Bu Mila ya. Iya. La yaqta'u abi sajarota bilfas. Ya, baik. Apa makna yang Ibu pahami? Ayah tidak memotong pohon dengan kampak. Ayah siapa ini yang sedang kita diskusikan? Ayah saya kali ya? Ayah saya. Dari mana Ayahku. juga ada sayanya? Ayah. Dari mana Dari diduga? mana ya? Ibu-ibu, bapak yang lain, ayah itu, siapa dari ini konteksnya yang itu kan Abi. Ayahku. Abi. Gimana Bu Mila? Abi, ayahku kan. Ya, dari mana itu ada kan makna Abi itu akunya? ayahku. Abi itu. Ya, bagaimana tadi penjelasannya? Ayahku tidak memotong pohon dengan kampak. Tadi apa? Tegasnya ada makna akunya dari mana dipahami? Abinya itu. Ya, ada akunya. Itu. Akunya dari Anak. mana dipahami ada akunya? A-nya itu ya. Baik. Anak. Baik, terima kasih. Dari iya, Ustaz. Oke, ya. Baik ya. Jadi nanti Bu Mila bisa dicek ya. Kalau A itu ke aku, lalu bapaknya dari mana bapaknya? Kalau A-nya itu aku. Apa ya? Abi. Abi kan artinya ayah. Nah, berarti jangan A-nya jangan ke aku, Hamzahnya. Nah, lalu kemana? Nah, lebih cocok yang tadi Pak Bambang sampaikan, iya-nya itu. Gitu. Oh. Ada iya-nya itu bermakna saya, bermakna aku. Karena itu kalau kita mengatakan ibuku kan kita mengatakan ummi. Iya. Ya, ketika kita mengatakan saudaraku,
layak. Apa Ibu Bapak, saudaraku? Akhi. 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 Ketika mengatakan saudariku, Ukhti. ya gitu. Ketika mengatakan Tuhanku, Rabbi. ya. Ketika mengatakan nabiku, Nabi. 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 Nabiyyi. Nabi. nabi, Nabi. nabi. Ketika mengatakan pemimpinku, Roksi. Roksi. Umroh. imami. Oh, Gitu. imam. Imami. imam. Oh, imam. Ya, imami. Iya, baik. Itu dia ya. Sekali lagi dibaca Bu Mila. Arabnya apa Indonesianya, Pak? Saya tidak melihat bahasa Arabnya. Indonesia yang untuk dibaca di sini. Jadi saya agak kaget-kaget kecil gitu. Arabnya apa Indonesia aja. Karena beliau itu melihat buku sendiri, tidak melihat ke layar kita. Jadi pantesan nanyanya begitu. Saya masih Lah, setia pada satu, Bu Mila udah mendua itu perhatiannya. Dibilangnya kayak Bu. iya bingung. Layak ko'u abi sajarota bilfas. Iya. Coba dilihat lagi Bu ke layar gitu. Saya khawatir ini supaya fokus sama gitu ya, dicubit-cubit layarnya atau gimana. Coba dibaca. Mungkin Ibu kalau dikutip ke buku bisa jadi ada miss gitu ya, ada yang lebih atau ada yang kurang ketika dikutip ke buku. Karena menyalin itu juga pakai ilmu kita, pengetahuan kita mempengaruhi juga menyalinnya. Sama sih Pak Guru. Enggak, Bu Mila mungkin nulis ke buku tulisnya. Nulis sendiri. Itu maksudnya. Layak ko'u abi sajaroh bilfas. Iya, baik. Maksudnya begini, misalkan ya, coba Bu Mila dan ibu-ibu yang lain jadi perhatian kita untuk kita lebih konsentrasikan. Nah, ini kalau dengar Bu Mila baca itu, mohon maaf ya, seperti nama penyakit. Ada kan namanya penyakit Belpas ya. Belfast. Iya. Jadi kedengarannya begitu nih, karena mungkin jarak jauh ya, mungkin biaya pengirimannya nggak murah, jadi kedengarannya Belpas. Coba yang saya lingkari ada huruf apa? Bilfaat. Hamzah. Nah, itu ya, dia bukan alif ya kalau begitu. Kalau posisinya Iya. begitu itu bukan alif. Dia hamzah. Nah, itu yang pertama ya. Hamzah. Bilfaat. Nah, kemudian berikutnya coba lihat nih setelah kata abi. Tuh. Apa Alif lam. huruf yang saya lingkari? Alif lam. Nah, itu ya. Ada cara membacanya. Ada cara membacanya. Tuh, yang kita kenal, yang sangat populer sekali, ada namanya al-asyamsiyah dan ada al-qamariyah. Coba itu dulu dipraktikkan dengan apa yang Ibu bisa pahami, dicoba dulu, Bu. Soalnya dibaca apa enggak, Pak? Nanti kita coba dengarkan dulu, baru nanti kalau ada pertanyaan kita bahas dulu. Coba. Layak ko'u abi al sajaroh bilfaaf. Iya, baik. Nah, coba ini Ibu, untuk kata terakhir kita benahi dari situ. Ini yang saya lingkari ini apa? Mbak. Oke. Apa yang Ibu kenali dengan ba? Ada yang nggak teringat? Oh, ini kan ini gitu. Oh, ini kan ini. Ada nggak? Atau kita coba pandu lebih khusus ya. Ini jenis katanya apa? Huruf kan? Kata ya, bukan kalau huruf Iya, itu kan huruf. belum jadi kata, yang kita bicarakan Iya, kata. haf. Nah, iya.
Ini harf kan, ini Harf. jenisnya harf ya. Ya. Kalau yang huruf itu alif, ba, jim, dal, ha, kho itu namanya huruf kalau yang itu. Ya namanya huruf. Itu harf apa itu? Itu harf apa namanya? Apa ya? Ibu-ibu, bapak, yang lain apa namanya? Harf Pak itu harf jar. apa? Jar. Ya, Jar. harful jarri. Harf jar. Harful jarri. Ya, dia itu jar ya. Ba itu termasuk jar. Nah, coba dipraktikkan bagaimana cara kita membaca kalau ada kata yang terletak setelah kata jar, harfu jar. Silakan, Bu. Bacanya, iya bacanya bi. Iya, ya, terus. Kata setelahnya, bagaimana membaca kata setelahnya? Madza tanduru bil syad. Bil faaf. Baik. Ibu-ibu yang lain ada yang bisa itu bantu memudahkan Bu Mila lebih konsentrasi. Bagaimana bacanya? Setelahnya dibaca i Ya, bagaimana jadinya Bu Ros? bil faksi. Ya, begitu ya Bu Mila. Kalau ada harfu jar, kata setelahnya itu ujungnya i. Jadi bukan bil fas. Bil faksi. Ya, bil faksi. Oke, nah coba ini ya. Untuk alnya, untuk praktik membaca alnya berikutnya diulang sekali lagi. Yang mana? Yang terakhir. Dibaca ulang saja Bu, yang nomor 5 Diulang, ini. bacanya diulang. La yaqa'u abi al-sajaroh. Terus Bu, terus. Bil fasi. Bil Iya. asi. Baik. Ya, ini kalau ada shin, kemudian ada al, ibu-ibu bapak yang lain itu ke al-qamariyah apa al-syamsiyah kalau begitu? Al-Samsiyah. Iya. Dan itu gampang kita ingat kalau untuk shin kan al-syamsiyah. Nah, gitu kan. Jadi ash, jadi bacanya ash. Lamnya luluh, bunyi lamnya luluh. Bukan al-syajar. Kemudian di ujungnya beda, ini tidak ada tak marbutoh di ujungnya sehingga bacanya bukan syajaroh. Ya, bukan syajaroh. Gitu. Oke, silakan dipraktikkan. Jadi sajar aja gitu. Bukan, jangan roh ya, nggak ada haknya, nggak ada bunyi ha di ujungnya. Karena ini beda nanti cara Sajar. membaca. Ya, beda cara membaca kata berikut ini ya. Beda cara kita membaca kata berikut ini. Nah, Layak yaqa'u abi. Mana lagi? Terus? Jadi kan sajar aja kan? Nggak pakai H kan? Nggak pakai H, tapi pakainya A. Ro kalau karena ini ro ya, karena ujungnya ro ya. Karena ro kalau fathah bunyinya ro atau ra kalau bahasa di ini teman-teman di Padang. Ra atau ini Makassar, ra. Bukan rah gitu. Kalau yang atas baru ini bisa roh, syajaroh, roh gitu. Soalnya aku lihat di kamus, Pak, itu belakangnya ada tak marbuto. Nggak apa-apa. Artinya pohon. Nggak apa-apa. Itu tidak bertentangan dengan apa yang Ibu lihat. Tuh, kalau di kamus ada tak marbutohnya, bacanya roh, syajaroh.
Tapi kalau ini karena tidak ada, berarti tidak ada itunya. Dua hal yang berbeda. Kalau kita nanti, bagaimana itunya? Artinya gimana? Artinya sama aja, karena kita tetap Sama. pakai pengetahuan umum, 3 huruf yang sama, makna dasarnya sama. Yang atas maknanya pohon, yang bawah juga maknanya pohon. Ya. Paling mungkin jenis pohonnya ya Pak Guru ya. Eh, Bedanya itu. bedanya apa? Bedanya apa? Itu. Kalau ini ya, syajarah ini, ya kan, syajarah dalam pengertian bahwa di antara di antara ya ciptaan Allah yang ada di sini ya, di antara ciptaan Allah itu ada yang namanya pohon. Ya. Di antara ciptaan Allah itu namanya pohon, ya, pohon. Nah, tapi ketika kita bicara tentang pohon tertentu, gitu ya, pohon tertentu, pohon yang mana nih? Pohon yang ada di hadapan kita, atau pohon mangga, atau pohon kelapa, gitu kan spesifik dia, ya, spesifik. Itu maknanya syajarah, gitu. Syajarah. Tapi bahwa Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan batu, gitu ya. Allah menciptakan batu, Allah menciptakan air misalnya. Maka kita menyebutnya itu ada syajar, itu Syajarah. nyebutnya hajar. Ada syajar, ada hajar. Hajar. Nah, tapi ketika Secara kita umum bicara berarti. ini di hadapan saya ini, saya sedang menanam pohon. Nah, kita tidak mengatakan syajar, tapi kita mengatakan syajarah. Syajarah. Gitu. Sudah lebih khusus lagi. Gitu. Jadi maknanya sama ya, Bu Mila, antara syajarah dengan syajar, tapi beda cara membacanya. Cara bacanya. Ya. Oh. Jadi layak abi sajaro. Alif lamnya, jangan lupa alif lamnya, alif lamnya. Iya, lupa. Layak itu layak abi sajaro. A-nya lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Layak, Ada kuah? aduh lupa. Layak abi al sajaro bil lupa lagi. Bil yang aduh lupa kan susah banget sih. Belum biasa. Iya belum biasa, kagok. Betul. Al syajar Iya. Asy-syajarah bil fa'is ya, tadi kasroh ya. Yang kasroh itu yang ujungnya, bukan hamzahnya. Iya kan? Bil fa'as. Gimana sih? Kagok, Pak. Yang ujungnya yang kasroh. Bil fa'si. Bil fa'si. Ya, mirip kayak vaksin. Vaksin. Ini kalau nggak ada alif lam, bacanya vaksin ini. Iya, vaksin. Divaksin. Bil vaksin. Kenapa disebutnya vaksin? Karena nggak pakai alif lam. Coba kalau ada alif lam, jadinya al-faksi. Al-faksi katanya itu. Kalau ini karena ada alif, nggak ada alif lam, jadinya vaksin. Vaksin. Iya, vaksin. Jadi vaksinnya pakai kampak. Kalau sekarang pakai kampak gimana? Gak ada yang mau. Karena kulitnya itu tebal, Bu Ros. Ini mau disuntik nggak mempan. Anak Banten, anak Baduy. Iya. Kalau zaman dulu kan begitu, kalau mau vaksin jarumnya gede banget. Iya. Malah kabur semua yang mau divaksin ya, takut. Itunya jarum jam kalah gede ya, jarum jam ya. Iya, yang waktu zaman kita masih balita kan tuh gede bener jarumnya. Oh, itu bahannya dari yang logam itu kan, suntikan. Iya, baik ya. Nah, coba untuk terakhir kali itu didemonstrasikan lagi tadi. Layak
qat'u abi asyajaro bil fasti. Bil faksi. Bil faksi. Iya. Nah, sekarang perubahannya? Perubahannya. Iya. La ko apa ya? Kayaknya dibuang. La qata'a abi asyajaro bil fasti. Bil faksi. Bil fak Hamzah. Bil faksi. bil faksi. Susah. Kayak mukmin, Bu, kayak mukmin. Mukmin Hamzah ya, kan Hamzah. Hamzah, Ada mukmin angka koma. sama. Kalau di bahasa Indonesia punya koma ya. Iya, kayak koma. Bil faksi. Fa, Itu pakai kaf. fa. Kayak koma di Bil atas. Kayak Ibu, Koma di atas. Seperti, kayak Ibu ngomong Bil mukmin, faksi. mukmin ya. ya betul, seperti mukmin, Mukmin. bukan mukmin, mukmin. Mukmin. Bil Nah. faksi. Iya, Ya. bil faksi. Belum terbiasa, Pak. Iya, Jadi betul kagok. itu. Ya betul itu. Karena itu ibu-ibu terutama yang baru bergabung dengan kita. Apa yang kita lakukan ini hanya membentuk kebiasaan baru. Membentuk kebiasaan baru. Iya, bisa. Bahasa itu bukan soal pinter-pinteran. Apalagi bahasa Arab. Tuh, orang pinter justru jarang yang bisa bahasa Arab. Karena dia bukan pakai bahasa Arab, orang pinter. Orang pinter jarang pakai. Nggak tahu kalau orang pinter di Arab. Orang pinter di Arab mah pakai bahasa Arab ya. Kalau Ya, itu kan orang bahasa dia pinter di sehari-hari, Indonesia, bahasa ibunya. Nggak pakai bahasa Arab. kalau orang Pakai pinter bahasa di Indonesia nggak pakai bahasa Nggak Arab pakai dia. bahasa Banyak Arab, doa-doanya itu dari bahasa Iya. Jawa, bahasa Kejawen dia. Orang pinter. Wesi, nah, gitu kan. Baru disambung pakai bahasa Arab. Wesi. La haula wala quwata. Ibu Mila tahu orang pinter? Enggak. Belum nyambung ya. Paranormal. Belum nyambung. Kalau sama Pak Guru harus cepet nyambung, Bu. Iya. Orang pinter itu di Indonesia itu paranormal. Makanya pesulap merah kita harus lebih pinter daripada orang pinter. Minum Iya. tolak angin, Pak. Jarang nonton minum infotainment. tolak angin, Pak Bu Guru Mila. tahu aja infotainment. Oke, Jarang baik. nonton TV. Nah, ibu-ibu sekalian ada yang mau didiskusikan dari jawaban Bu Mila tadi? Iya, Pak Guru nggak pakai la ya. Pakainya ma ya kalau Iya, magi. kalau Firmadi. Makotoah. Iya, baik. Itu jadi ya. Itu tambahan informasi Bu Mila, ibu-ibu, bapak yang lain. Kalau untuk fi'il madin, negatifnya tidak pakai la. Ya. Tapi menggunakan ma. Ya, jadi ma koto'a. Ma koto'a. Nah, silakan terakhir kali dipraktikkan, Bu. Mila. Makoto'a abi asyajaro bil fasi. Iya, oke, alhamdulillah. Sudah langsung ada peningkatan. Oke, kita lanjut berikutnya. Terima kasih Bu Mila. Mudah-mudahan ini sudah tercatat menjadi bagian dari amal soleh yang akan menarik bahagia kita di dunia akhirat, hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Jadi jangan hanya lihat latih lidah, latih mata, tapi lihatlah bahwa kita, seperti yang tadi Ustazah Suryana sudah sampaikan, ini adalah bagian dari agama, berarti belajar bahasa Arab juga itu nilainya itu sama dengan belajar agama. Tapi kalau bahasa bahasa Cina, bahasa Mandarin itu tidak senilai itu. Nah, dia masih kategori belajar bahasa secara umum.
dapat pahala pasti karena niat dan Pahala tujuannya belajar baik. ya. Mm. Ya, berikutnya nomor 6 siapa yang akan mengambil bagian? Saya Pak Guru. Silakan Ya. Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Maza tanzuru fil bastani. Iya, bagus ya. Tuh ya. Baik. Ini salah satu tips ya yang kita coba ya. Salah satu tips yang kita coba praktikkan dalam mengembangkan kemampuan membaca adalah ada kita sebut dengan kalau tidak tahu. Ilmunya adalah kalau tidak tahu. Apa maksudnya? Terkait dengan cara membaca kata ya, cara membaca kata ibu-ibu Bapak sekalian, kita bisa kerangka berpikirnya atau cara kita memahaminya, kita bisa sebut bahwa kata itu memiliki 3 bagian. Kata itu kita sebut saja memiliki 3 bagian sederhananya. Bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Bagian akhir itu kita bisa baca. Kalau di sini apa yang kita sebut dengan bagian akhir? Dalam konteks kata ini yang kita sebut dengan bagian akhir adalah huruf nunnya. Ya, huruf nunnya. Cara membaca huruf nun atau huruf-huruf yang lain yang ada di ujung kata, itu diberikan ilmunya, landasan ilmunya sesuai dengan posisi kata itu di dalam kalimat. Sesuai dengan posisi kata itu di dalam kalimat yang secara garis besarnya kita coba dengan singkatan dengan akronim SPBU, si kembar, Okba, Okbi. Iya, ya. Dengan Pak Bambang juga sudah pernah kita di kelas menengah sudah pernah. Dengan Bu Eti Herawati belum pernah bertemu untuk kepentingan ini karena hanya di BAK. Dengan Bu Mila juga sepintas-pintas ya. Sepintas-pintas. Apa tadi Pak? SPBU, si kembar? Okba, Okbi. Nah, ini untuk akhir ya, itu bicara tentang akhir. Yang kita sebut dengan istilah bahasa Arabnya dengan i'rab. Itu untuk i'rab. I'rab itu membantu kita memahami bagaimana cara kita mengungkapkan sebuah kata bahasa Arab, membaca kata bahasa Arab dengan tepat. Kita membayangkannya, kalau orang Arab, bagaimana dia orang Arab gitu ya, orang Arab. Apakah itu dilatihkan ataukah itu lahir dari kebiasaan, insting berbahasa mereka? Jawabannya adalah kira-kira seperti halnya kita gitu. Seperti halnya kita, dalam pikiran kita paham bahwa ini adalah pokok kalimat, ini adalah keterangan, ini adalah objek, ini keterangan waktu misalnya, ini keterangan tempat, ini masa lalu, ya. Ini masa sekarang. Dalam pikiran kita orang Indonesia ada semua itu ide-ide gagasan seperti itu. Cuman bahasa Indonesia itu tidak memberikan tanda lahiriah. Ketika sebuah kata menjadi subjek, kita tahu bahwa kata itu menjadi subjek. Ketika kata itu menjadi objek, kita tahu kata itu juga menjadi objek. Tapi kita tidak memberikan tanda. Kita tidak memberikan tanda pada kata tersebut. Bahasa Arab
bahasa Arab memberikan tanda khusus. Ibu-ibu, bapak sekalian coba ya, kalimat sederhana saya misalnya. Buku baru saya hilang. Oke, itu kan kalimatnya apa tadi? Buku baru Buku saya baru saya hilang. Hilang. Oke, baik. Nah, kalau ibu bapak sekalian nih, kalau saya tanya gitu. Ketika kita mengatakan hilang, itu, ya kan hilang. Apakah ibu bapak memahami peristiwa itu sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya, ketika Karena saya hilang. mengatakan buku baru saya hilang, itu sudah Sudah. terjadi atau Sudah. akan terjadi? Sudah Sudah terjadi. terjadi. Tapi nggak ada kan tanda bahwa itu sudah terjadi? Nggak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada. Lalu Cuman bandingkan. artinya Nah, nanti Artikel bandingkan itu dengan juga kalimat dia. berikutnya. Itu kalimat berikutnya. Kemarin saya membeli buku itu di Gramedia. Nah, nyebut aja langsung ya. Kemarin saya membeli buku itu di Gramedia. Pertanyaannya misalnya, apakah posisi kata buku di kalimat pertama sama atau beda dengan posisi buku di kalimat kedua saya? Beda. Beda ya. Kalau di kalimat pertama tadi, buku sebagai dia Sama subjek. Keterangan itu, subjek keterangan ya. dari Kalau itu tadi subjek. kan subjek kalau tadi di kalimat pertama. Tapi di kalimat kedua predikat. sebagai Yang Saya objek ya. membeli buku. sebagai Oh, objek. Objek. Nah, sebagai objek kan kita bilang membeli Iya. buku. Ya, beli buku. Ya. Nah, orang Arab, bahasa Arab, ketika sebuah kata menjadi subjek, ketika menjadi keterangan, ya, ketika menjadi objek, itu ada tandanya. Bedanya di situ nih yang akan menjadi arah dari latihan pembiasaan kita ini. Ya, menjadi arah dari latihan pembiasaan kita. Kita akan pemahaman kita bahwa ini subjek, itu kita munculkan ada tandanya. Pemahaman kita bahwa ini predikat, kita munculkan ada tandanya. Pemahaman kita bahwa kata ini sebuah kata menjadi objek, kita munculkan di dalam ya, yang bisa terdengar, bisa terucap, bisa tertulis, ada tandanya. Ketika kita memahami sebuah kata sebagai keterangan, itu juga yang kita lakukan. Ya, inilah dia secara umum. Ya, saya kemudian mencoba untuk menggunakan istilah ini. Ini istilah bahasa Indonesianya ya. S ini untuk subjek, Objek. P ini untuk predikat atau pelaku. B ini untuk singkatan bacaannya atau bacalah. U ini adalah simbol untuk menggantikan dhammah. Ya, simbol menggantikan dhammah. Nah, O ini adalah untuk objek, K ini adalah untuk keterangan, B ini sama dengan yang tadi ya, ini bacaan atau bacaannya atau bacalah. A ini pengganti untuk fathah A. Nah, yang terakhir ini sini berarti I ini pengganti untuk kasroh I. Nah, lalu apa maksudnya si kembar? Maksudnya si kembar ini adalah kalau di sini U, kalau kembar jadinya un gitu ya. Itu maksudnya itu. Kalau kembarannya un, kalau dua fathah dibacanya kan an gitu. Kalau dua kasroh bacaannya jadi in gitu. Bacaannya jadi in. Kalau dua dhammah bacaannya jadi un gitu. Itu maksud dari SPBU. Kata yang berposisi sebagai subjek dugaan kuatnya itu akan dibaca U ujungnya ya. Yang sebagai predikat atau pelaku juga U ujungnya. Nah, kalau dia bisa, kalau itu nanti jadinya un. Kata sebagai objek dugaan kuat yang pertama adalah A ujungnya, bisa juga nanti jadi I.
Nah, sementara keterangan juga begitu. Keterangan itu dugaan kuat bacanya A atau an, ya. Atau dalam kondisi tertentu nanti keterangan, jenis keterangan tertentu nanti ujungnya baca I atau in. Bu Mila khususnya dengan Bu Hera bisa memahami ini maksud dari katakanlah rumus atau katakanlah apa kita sebut ini kunci-kunci ini. Insya Allah, Pak. Oke, bisa ya. Itu akan jadi modal kita. Nanti dalam bahasa Arab dia akan punya istilah-istilah tertentu. Kalau subjek dalam bahasa kita, sejauh ini dalam bahasa Arab kan subjek itu bahasa kita apa? Mubtada atau fa'il. Ya, subjek itu bisa mubtada, bisa fa'il. Nah, kemudian predikat itu bahasa kita sekarang ini adalah khobar. Nah, kemudian untuk objek sejauh ini bahasa kita adalah maf'ul bih. Kemudian K, keterangan sejauh ini keterangan yang A itu ada kita punya apa zorob ya. Ya sejauh ini kita punya zorob. Nah, kemudian keterangan yang bacanya I ini sejauh ini kita punya apa? Keterangan yang bacanya I itu mudhof ilaihi dan ada ba'dal jarri. Ada mudhof ilaihi dan ada ba'dal jarri. Nah, ini yang tadi ibu-ibu apa sekalian hanya perlu penyesuaian lagi ya, penyesuaian lagi dalam pengertian kalau ibu-ibu bapak sekalian ya belajar bersama guru yang lain mungkin istilahnya beda. Ya, mungkin istilahnya beda. Di sini juga istilahnya berbeda karena ada fokus perhatian dan landasan berpikir yang mungkin berbeda sehingga ungkapan yang digunakan juga berbeda. Nah, jangankan kita ya, karena ini kan ilmu yang kita bicarakan ini kan bukan ilmu apa ya, bukan seperti matematika ya, bukan seperti matematika, tetapi ini kan lahir dari hasil pengamatan terhadap apa? Terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh yang menggunakan bahasa, kebiasaan bangsa. Itu yang pertama. Nah, bisa kita prediksi dia apakah U, apakah A, apakah I, apakah un, apakah an, atau it. Tadi kita bicara sekali lagi Bu Bapak supaya kita tidak kehilangan konsentrasi kita. Kita sedang bicara bagaimana melafalkan, bagaimana membaca sebuah kata. Untuk awal dan tengah kata, ini sifatnya, sifat dasarnya ya. Untuk awal dan tengah kata, itu sifat dasarnya mengikuti pendahulu kita. Bahasanya begitu. Awal dan tengah kata mengikuti pendahulu kita. Siapa yang mendahulu kita? Ya guru kita. Siapa yang mendahulu kita? Ya buku pelajaran kita. Siapa yang mendahului kita? Ya kamus kita. Jadi untuk tengah dan awal kata itu pada dasarnya mengikuti apa yang diajarkan guru, yang ditulis di buku maupun yang ada di kamus. Kamus dengan berbagai macam jenisnya. Seperti ini, apakah ini kan alnya saya tutup karena itu tidak menjadi bagian dari kata dasar, itu bisa ada bisa tidak. Apakah ini bus, apakah ini bus, apakah ini bis gitu ya. Prinsipnya kita ikuti saja apa yang diajarkan oleh guru, apa yang diajarkan oleh buku, apa yang diajarkan oleh kamus atau teman yang lebih dahulu belajar. Ikuti saja prinsipnya itu. Namun demikian, ketika lupa, kita bisa berkata apa kalau ada orang lupa? Aduh, saya ini gitu. Udah coba diingat-ingat tapi lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Apa pesan kita? Nah, kita ini cari jalan tengah. Walaupun lupa, untuk kita paling tidak jangan berserah diri. Walaupun lupa, walaupun tidak tahu, untuk kita jangan menyerah, jangan pasrah begitu saja. Sebab ini ya, di antara sekian yang perlu diingat, ini yang perlu penting banget. Kalau lupa, kita sarankan udahlah.
Masih ingat Ibu Bapak sekalian? Iya, Pak Guru. Udahlah. Nah, kalau lupa atau tidak tahu, maka udahlah. Tadi apa yang dimaksud dengan U itu? Bacaannya U. Bacaannya U. Nah, U itu simbol untuk dhammah. Nah, misalnya ke Pak Bambang nih sekarang. Ini Bapak ingat nggak? Apakah ini kata ini dibaca bustan, apa bastan, apa bistan? Ya, Bapak ingat yang mana? Bastan. Ya, Bastan. ya, yang Bapak ingat adalah bastan ya. Ya, Bastan. Iya, dan itu kan kalau Bapak ingatnya demikian, ya kita syukur. Berarti Bapak pernah punya guru, pernah baca buku, atau pernah baca kamus yang bacanya bastan. Begitu ya, Pak? Ya, Bastan. Ini yang mana? Ini berdasarkan ajaran guru, atau berdasarkan bacaan di buku, atau baca di kamus ini, bastan ini? Pernah baca buku, Pak. Bagus ya, pernah baca buku. Gitu ya. Kalau ibu-ibu bapak yang lain bagaimana? Ibu bapak yang lain berdasarkan pengajaran guru, baca buku di kamus, ini apa yang ibu bapak ingat? Dari guru. Kalau di kamus bustan. Dhammah. Apa kalau di kamus bagaimana Bu Mila? Bustan. Bustan. Nah, ya, kalau di kamus itu bustan. Nah, saya juga terima dari guru itu bustan. Baca di buku juga mungkin karena buku kita berbeda ya, karena saya juga baca di buku juga bacanya bustan. Di buku kita ini yang dipakai di buku kita ini adalah bustan. Nah, kalau kita orang Indonesia juga bacain begitu dulu. Kepala bulog yang namanya Arifin kan ada ya dulu. Apa namanya? Iya, Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Iya. Di kita itu udah ada tuh di Indonesia. Yang kita duga kuat, dia juga itu orang tuanya yang ngasih dia nama, kemudian itu dari gurunya gitu, Bustan. Ya, siapa namanya? Bustanil apa Bustanul Arifin? Saya ingatnya. Bustanul Arifin. Nah, ada namanya Pak Bustan. Ada Pak Bustan. Nah, kita juga kalau pernah Pak Bambang ingat ya, tuh taman kanak-kanak gitu dalam istilah bahasa Arabnya selain Raudhatul Atfal ada ya Bustanul Atfal. Ya, tadinya ini udahlah ini akan saya sampaikan ke Pak Bambang kalau posisinya nggak ingat, tapi karena posisinya beliau ingat pernah baca buku ya nggak mempan ini. Ya, jadi nggak mempan berarti sikap kita berbeda. Kecuali kalau Pak Bambang mengatakan lupa saya. Nah, kalau lupa maka kita akan sarankan udahlah. Nah, gitu. Udahlah. Itu. Nah, silakan Pak ditindaklanjuti tadi ya hasil diskusi kita menjadi cara membaca. Maza tanzuru fil bustani. Iya, bagus. Apa yang Bapak pahami dari kalimat tersebut? Bagaimana memandang kebun itu ya? Iya, oke. Kalau ada pertanyaan bagaimana memandang kebun, Bapak paham maksud pertanyaan itu? Cara mengolah kebun mungkin dibaca Pak Guru ya? Entar dulu, nanti dulu. Itu tadi yang Bapak ucapkan pertama tadi. Belum ngerti Pak Nah, Guru. kalau itu coba cari pertanyaan yang mungkin Bapak pahami kalau maksud pertanyaan tadi tidak dimengerti. Bagaimana tanzuru ya? Cara bagaimana melihat kebun itu? Bagaimana melihat kebun itu? Oh iya, maksud saya, Bapak paham nggak kalau ada orang Indonesia yang nanya begitu? Juga paham Pak Guru. Oke, baik. Maksudnya apa ya? Coba
Ibu-ibu, Dan Bapak yang lain, supaya pertanyaan ini pertanyaan ini lebih mudah dipahami, kita mengatakan apa orang Indonesia? Kalau bagaimana melihat kebun itu terasanya apa maksudnya ya? Bagaimana melihat kebun? Ya, ibu-ibu gimana? Yang lain? Apa? Apa yang Apa? yang Apa kamu yang lihat kamu di lihat kebun? di taman? Oke. Nah, coba bandingkan sekarang Pak Bambang ya. oh iya Dua ya. kalimat tadi ya. Pertama adalah bagaimana melihat di taman. Siapa yang melihat di sini? Kamu. Hmm. Bagaimana kamu melihat di taman? Ya, bandingkan ini, Bapak Ya. yang punya rasa, yang punya pemikiran, punya nalar, gitu ya. Dibandingkan ini mana yang Bapak lebih mudah pahami ya. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana kamu melihat di taman? Yang kedua adalah apa yang kamu lihat di taman? Ya. Maksudnya ya gimana? Maksudnya Ya gimana? betul. Apa yang kamu lihat di taman itu bahasa. Betul dalam sisi apa, Pak? Betul. Artinya memang betul gitu. Sebenarnya Jadi kita nggak mengerti. bahas arti tadi. Sebenarnya kita tidak bahas arti. Yang kita bahas adalah mana yang lebih mudah Bapak pahami gitu. Oh ya. Hmm. Yang yang ini yang terakhir Pak Guru. Nah, itu mengapa pertanyaan saya begitu? Saya nggak bertanya apa artinya, tapi saya bertanya itu ada niatannya. Mana Apa yang yang lebih mudah dipahami? Dalam arti apa? ya. Bahasa itu kita bicara soal nalar, bahasa itu kita bicara soal logika. Orang mengatakan filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Ya, Dimengerti filsafat. Jadi Nah, tapi filsafat tanpa bahasa, gitu ya, filsafat tanpa bahasa nggak akan bisa. Nggak Maka di nyampe situ dia. terlihat bahwa orang gitu ya, mohon maaf ibu bapak sekalian ya, tidak ada maksud ingin meninggikan diri siapapun atau merendahkan orang lain. Tapi yang kita pahami bahwa semakin cerdas seseorang, dia akan semakin mudah untuk berinteraksi dengan bahasa baru. Apalagi ada namanya orang yang mempunyai kecerdasan berbahasa. Ada yang punya kecerdasan matematis, ada yang punya kecerdasan dalam ruang spasial, ada yang punya kecerdasan gerak, begitu memang ada ya. Tapi secara umum bahwa karena bahasa karakternya demikian, itu maka kemampuan kita menggunakan logika dan nalar itu menjadi sangat mendukung untuk pemahaman bahasa Indonesia maupun bahasa yang lain tentunya gitu ya. Kalau nggak cerdas kita bagaimana kita mengerti? Ada pertanyaan, sudah makan siang belum? Coba kalau orang lugu, coba kalau orang lugu dia akan protes. Siang kok dimakan? Emang gimana sih rasanya siang kalau dimakan? Ya itu kan orang lugu. Tapi kalau orang cerdas dia memahami bahwa pernyataan sudah makan siang belum itu maksudnya bukan siangnya dimakan, tapi waktunya gitu. Makan waktu siang belum? Ya makan untuk siang. Sehingga orang yang tidak cerdas dia akan bilang salah itu masa begitu. Yang benar adalah sudah makan di waktu siang belum. Nah itulah dia gitu. Begitu juga yang lain. Nah, oke, gitu ya. Jadi kembali lagi tadi kepada pemahaman dasar nanti Pak Bambang ketika dirasa aja gitu. Wah, kayaknya nggak mengerti ini. Kalau ada yang kita sendiri tidak mengerti, berarti ada sesuatu yang belum pas. Nah, gitu. Jadi ilmunya bahwa kalau ada yang tidak kita mengerti, berarti ada cara kita memahami yang belum pas. Ya, dengan demikian Ibu Bapak sekalian, latihan kita akan banyak mengarahkan kepada kemampuan untuk melatih ya daya nalar kita, melatih ke logika kita, juga melatih kebiasaan kita. Biasa nggak orang Indonesia bertanya begitu?
Oke. Kalau ibu-ibu bapak sekalian nih, kalau yang teringat, kalau menanyakan bagaimana dalam bahasa Arab itu apa kata yang teringat kalau ibu-ibu yang lain? Bagaimana? Iya, Kaifa. 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 Pak Babang kalau nanya bagaimana kabar Anda, apa yang Bapak gunakan? Kaifa haluk? Tuh bagus kan itu. Yang itu tuh yang cocok kan kalau kaifa haluka, kaifa dipahami bagaimana cocok. Walaupun bahasa Indonesia kadang juga apa kabar kan gitu. Boleh gitu. Tapi orang Arab kalau nanya itu kaifa gitu. Supaya beda dengan jelas antara kaifa dengan madza. Gitu. Ya, Pak Bambang, sekali lagi Ibu Bagus. Bapak sekalian, ini kalau mengutip komentar dari kepada ahli Bu Suryana, ya ini nih yang mendorong saya untuk bawel, yang untuk cerewet, yang banyak ngomong tuh, ini maksudnya begitu ya, karena kita mau ya apa yang ada di sini yang namanya belajar bahasa itu ya kita belajar kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan kita dan kehidupan orang Arab. Bagaimana cara mereka berpikir dan memahami. Karena ini bahasa mereka. Dan ini adalah bahasa mereka. Yap. Yang akan jadi bahasa kita juga nantinya. Silakan Pak Bambang. Dibaca ulang. Maza tanzuru fil bustani. Bagus. Sekarang silakan diubah mudhari'nya menjadi madin. Maza ladorota fil bustani. Iya, bagus. Coba 3 huruf pokoknya apa dari tanzuru? Ladoro. Iya, bagus. Nundor. Oke. 3 huruf pokoknya adalah nazoro. Oke. Nah, sekarang kemudian kita tambahkan ya, kita tambahkan pemahaman kita. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi tadi ya, di awal kita mengatakan bahwa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia di antara bedanya adalah itu bahasa Arab lebih lengkap dari segi penanda. Kalau bahasa Indonesia itu dari konteks ya, sangat mengandalkan konteksnya. Oke, 3 pokoknya adalah nazoro. Ya. Lalu di sini apa domirnya Pak Bambang? Tanzuru apa domirnya? Ta. Apa domirnya? Anta. Ya, bagus. Nah, kalau di Madin domir anta apa penandanya? Oh iya, nah ini dia. Di ujungnya Bang Gurian. Iya, apa di ujungnya apa? Kalau di Madin di ujungnya ada apa? Kalau domirnya anta? Ta. Ya, bagus. Nah, udah kita dapatkan. Nah, berarti bagaimana bacanya sekarang? Dengan modal nazoro. Maza nadorota. Coba ulang lagi, Pak. Perhatikan. Modalnya adalah nazoro. Apa, Pak, modalnya? Nazoro ya. Ya. Sekarang nazoronya di ujungnya ditambah ta. Maka dia akan berubah menjadi Nadorot ya. Maza. Oke, baik. Kita lihat ya. Udah dapat itu barusan. Ini dia nih. Belum paham tadi. Nih. Nih, terlihat yang saya itu sedang highlight. Apa terlihat yang saya lingkari, Pak? Yang saya lingkari terlihat, Pak? Terlihat, Pak. Apa bacanya? Koroata betul. Dicubit, Pak. Kurang dicubit. Gede. Digedein. Oh, korota Pak. Oke, bagus. Nah, coba sekarang itu bisa jadi patokan
Itu jadi patokan dalam arti itu apa yang ada di sini bisa kita jadikan modal untuk di sini. Yang kanan dulu baca Pak. Maza Ya, Pak, mohon maaf ada di layar ya, bukan di buku ya. Nah, coba lihat-lihat di layar. Ini kalau bisa sebenarnya Ibu Bapak itu optimal kalau belajarnya itu pakai laptop. Cuman katanya, nggak mau kayak tukul kembali ke laptop. Nggak apa-apa. Beliin dong Pak Guru. Korok Ayo, saya Ini temenin. Nanti ada Bu satu. ini. Saya temenin nanti ibu-ibu, bapak sekalian ada Bu Suryanah yang bisa apa tadi? Eh, Nihau, 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 nihau. Nanti bisa Oh beli iya, di ntar murah buat di Glodok. nawar-nawar. Bisa beli di mudah di Glodok. Siapa yang mau dibeliin sini? Cincai, Kirimin cincai. uangnya, saya beliin. Nanti cincai lah. Kirain Cincai, dikasih. Kalau Tadi kan dikasih mah mintanya mau. dibeliin. Dibeliin masuknya dikasih. Dikasih. Ya doakan ya, doakan mudah-mudahan saya punya kemampuan tidak sekedar berbagi cara baca Arab gundul, bisa juga berbagi yang lain. Ya. Amin. Amin. Baik, silakan Amin. Pak Baik. Bambang. Baca yang kanan. nadorta. Yang kanan Pak, ini yang ada di layar. Yang kanan. Korokta. Iya, berarti di kiri. Nadorta. Nah, begitu. Gitu. Jadi yang sebelum taknya itu sukun. Maka saya bilang saya nggak malu-malu banget dikasih nama sama ayah itu Erta. Nah, gitu jadinya. Iya, sebelumnya Erta. sukun. Gitu. Sebelumnya sukun tuh. Erta. Nanti domirnya anta ya Pak Guru. Domirnya anta karena laki-laki. Kalau perempuan nanti nyanyi Erti. Ngerti. Nanti kalau domirnya Nahnu Erna. Erna. Kalau domirnya Ana Ertu. Ertu. Itu iya. Kalau domirnya Hua Era. Berarti Pak Guru bisa di itu ya, bisa ditasrif ya. Bisa itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi agak mendingan lah namanya begitu ya. Bisa itu. Nanti kalau domirnya Hia, ya Hia kan perempuan harus dipegang Eret. erat-erat. Eret. Jadi eret. Pegang erat-erat itu wah. Erat-erat. Di Medan kita. Tuh. Baik, silakan Pak Bambang. Maza. Maza. Darorta bil bustani. Fil Bustani. Oh, Taknya panjang. oh ya. Nadorta. Maza nadorta bil bustani. Iya, bagus ya. Ini saya melihat Pak Bambang, Bu Mila, Bu Hera, Bu Nuri, Bu Sri ini sebenarnya gampang untuk sekedar tahu itu. Gampang. Untuk sekedar tahu itu. Tetapi kalau kita tidak praktikkan, kalau kita tidak ulangi, nanti begitu ada kondisi yang memerlukan kita untuk praktikannya, belum tentu ingat nih. Belum Lupa. tentu ingat. Bisa jadi kagok. Belum tentu ingat. Karena ini bahasa itu kebiasaan. Bahasa itu kebiasaan. Terus saya aja kalau Nah, pulang itu kampung kebiasaan. dibilang, ini nih si Erta nih kalau ngomong kayak bukan orang Lombok katanya. kayak Betawi, jadi Betawi. kayak orang Jawa Makanya. katanya. Kayak orang Jawa yang lagi belajar bahasa Sasak. Ya nggak bisa sih, nggak bisa di itu namanya tuh. Kayak si apa itu namanya Cinta Laura, lah nggak bisa dipaksa lah orang memang udah Becek, naik ojek. becek, ojek. Oke, baik kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Ibu-ibu Ya, Bapak ikut serta dalam diskusi kita untuk soal latihan nomor 6. Nomor 7 siapa? Saya belum Pak Guru. Ya, silakan Bu Ya. Nuri. Hal almar'atu tasukus sayyarata. Coba disambung. Halil mar'atu tasukus sayyarata.
Iya, bagus. Apa makna yang dipahami? Apakah orang perempuan itu mengendarai mobil atau Mm-mm. menyetir mobil, setir mobil? Iya, iya. Baik. Ingat ini Bu Suryanah nih sebelumnya. Contoh sebelumnya Bu Suryanah itu yang mengendari ini. Oke, baik. Sekarang silakan. Bagaimana perubahannya dari mudori ke madinnya? Hal almar'atu saqat sayyarata. Iya, bagus. Ibu-ibu, Bapak, peserta yang lain ada pertanyaan terkait dengan jawaban yang tadi Bu Nuri sampaikan? Apa bisa terdengar dengan jelas perubahannya? Jelas. Coba Pak Bambang ulang perubahan yang dibuat oleh Bu Nuri. Hal almata tasko tas- tasukol sayarota. Ini nih, kalau satu orang yang aktif jawab, yang lain nggak jawab itu saya salah menyimpulkan gitu ya. Saya pikir ketika Iya. saya nanya Ya, tadi yang lain udah jelas, ya pikir diam itu nggak juga tadi artinya sudah. tadi terlalu cepat Ustaz. Ah, Jadi itu Oh, kan bangun. ngomongnya kecepatan. begitu Ya, 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 cocoknya. ya. Jadi mohon Bu Nuri mah disampaikan. cepet Tuh. orangnya. Jadi mohon Cepetan ya, ya disampaikan Dut itu ya. ya, Ibu Bapak Ya, sekalian, kalau kalau nggak kecepatan jelas bilang. katakan aja nggak jelas. Pelan-pelan, Kalau Bu. terlalu cepat katakan saja terlalu Ya, udah aku cepat. Gitu. pelan-pelan. Nah, pelan-pelan silakan. Hal almar'atu tasuku Mar. sayyarata. Pas sudah diganti. Hal almar'atu saqat as-sayyarata. Iya, bagus. Kita cek apakah sudah sesuai itu kecepatannya. Bu Mila coba. Masih kurang deh pelan. Kayak lagi. Masih Saya lagi kecepatan nanya. ya Allah. Perasaan udah Enggak, saya pelan-pelan. lagi nanya. Kurang pelan, Bu. Hal Enak, Bu. Biar pintar. amarota tasuko saya rota. Tasuko ya? Terus perubahannya? Hal marota tasako samarot tahu Sayarota. rota. Aduh, nyamuk. Oke, coba berikutnya Bu Suryana coba ulangi. Halil. Oh, langsung sambung. Halil mar'atu tasuku sayarota. Terus perubahannya? Tadi bukan perubahan, tadi langsung. Ini mahal kalau pertamanya. Hal almar'atu tasuku saya rota. Tapi kalau perubahannya halil tak lupa lagi mar'atu tasukos saya rota. Iya, baik. Coba Bu Hera. Hal almar'atu tasukon as-sayyarata. Dirubahnya halil maro'ata tasukon al-sayyarata. Iya, baik. Coba Bu Ros. Hal almar'atu tasuqus sayyarata. Perubahannya hal almar'atu saqat as-sayyarata. Iya, bagus. Bu Nuri, ini dari teman-teman yang ada ini, siapa yang menurut Ibu meniru cara yang Ibu praktikkan tadi dan jawaban yang Ibu berikan?
Buros. Buros. Itulah ya hikmah dari eh, keakraban. Nah, hikmah dari keakraban. Jadi ilmunya bacanya. Kalau kita yang lain karena baru ketemu wajar Pak Guru, wajar Pak Guru. Ya, jadi belum Saya mau deket, mau akrab sama Pak Guru. ya, itu bagus itu. Jadi nanti ilmunya juga jadi nggak jauh-jauh kan. Kalau orang sudah dekat itu kan jadinya omongan-omongannya juga saling mempengaruhi dan dipengaruhi gitu. Kata Nabi dalam perumpamaannya, kalau kita berteman dengan Oh penjual iya, minyak minyak wangi, wangi bagian jadi harumnya. wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi gitu, nggak jadi pandai kita. Yang dapat ya adalah Jadi besi. nggak jadi pandai kita. Yang dapat adalah bau Bau besinya. bau besi. Saya rota. Iya. Sakotas saya rota. Aduh iya. Iya. Halil. Oke, jadi Mantap. halil mar'atu sebenarnya nggak usah ini ya Bu Sur ya. Bisa almaratu itu jangan hanya mengandalkan ingat, mengandalkan tadi Bu Nuri ungkapkan. Ya kalau nggak tahu kan kita di awal kalimat nih, awal kalimat. Hal itu kata tanya. Jadi kalau dia kata tanya berarti almaratu sebagai mubtada kan awal kalimat nih. Awal Iya. kalimat. Awal kalimat mubtada dhamma. Tapi kalau nggak tahu itu ya ilmu tadi lah. Udahlah. Daripada Udahlah. almarata nggak tahu sebabnya apa kan belum apa-apa udah almarata. Karena almarata yang fathah dengan kasrah itu ada di ujung. Apalagi almarati. Gitu. Apalagi almarati. Nggak ada. Halil mar'atu tasuku mudhari karakternya begitu. Karakter dasarnya dhammah itu ujungnya. Halil mar'atu tasuku as-sayyarata. Kalau ini kan paham kita tadi kan, ya, perempuan itu mengendarai apa? Mobil. Mobil, objek kata kita. Kalau orang Indonesia objek itu nggak ada penandanya, jadi mobil aja, mobil aja. Tapi kalau bahasa Arab tadi, kalau objek okbah tadi ilmunya, objek atau keterangan bacaan, ujung bacaannya itu, ujung kata itu dibacanya a. Jadi as-sayyarata. Nah, kemudian ini tasuku ini seperti takulu. Betul kan? Seperti takulu. Seperti takunu. Seperti tasumu. Ya. Takulu madinnya Takumu. kola. Oh iya. Ya. Takunu madinnya kana. Kan dari Kana. kata. Tasumu madinnya adalah soma. 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 Soma, iya. Itu. Nah, jadi tasuku tadi maka sako. Sako, kana, soma, itu ya. Sama itu. Koma, ada koma juga. Boros, makasih diingatkan ya kita punya koma. Nah, koma domirnya huwa, sedangkan di sini almar'ah. Mar'ah itu mu'annas kan? Mu'annas hakiki. Domirnya menjadi hiya. Hiya di madin tandanya apa? Ada tak sukun di ujungnya. Sukun. Jadi sako menjadi sakot. Ya. Halil mar'atu sakot as-sayyarata. Kalau disambung sakotis sayyarata. Jadi kalau disambung semua halil mar'atu sakotis sayyarata. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Nuri. Nah, berikutnya siapa? Bu Suryanah belum, Bu Hera belum ya. Siapa? Terus saja. Silakan Bu Ros. Ana la akra'u al-kitaba fil maktabi. Lebih teliti lagi. Fil maktabati. Iya, silakan. Perubahannya. Ana ma qara'tu
Alkitabah fil maktabati. Iya. Apa maksudnya? Aku tidak membaca buku di kantor, Iya. di perpustakaan. Iya. Oke, baik. Al-maktabah muzakkar apa muannas? Muannas. Ya, ini mau untuk dinalar-nalar ya. Al-maktabah itu muannas. Kalau antara muzakkar dan muannas ya, muzakkar dan muannas, yang lebih potensial untuk menjadi banyak yang mana? Yang itu, yang muannas. Yang muannas. Karena manusia kalau tidak ada muannas, manusia tidak akan berkembang. Nggak banyak yang berkembang. Lebih banyak perempuan. Perempuan itu jadi banyak. Dengan berkat perempuan jadi manusia bisa bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Ya, maka kalau nanti ini kita harus baik-baik sama perempuan. Kalau perempuan mogok nggak ada yang mau Karena hamil, nggak ada yang melahirkan. Waduh, Udah banyak di punah. luar tuh, udah. Punah lah Korea, manusia ini. Cina udah pada nggak mau. Maka itu kawinnya kan sama patung, sama perempuan robot. itu setara itu harus 3 gitu, 3 kali lipat tuh perhatian dan rasa sayang kita. Tuh. Makanya kalau Pak Bambang cuma menyayangi 1 masih kurang tuh Pak Bambang. Waduh, itu pengertian beda itu. Oh, beda. Ini mah selundupan nih, Ini pesan menyuruh, selundupan. nyuruh 3 ini mah. Iya, aduh. Pesan selundupan. Ditimpangin. Nah, jadi untuk itu ingin menunjukkan bahwa al-maktabah lebih cocok dipahami perpustakaan daripada kantor. Karena al-maktabah itu ada kaitannya dengan kitab. Kitab itu lebih banyak di perpustakaan daripada di kantor. Kantor. Baik, nomor 9 dan nomor 10 ada? Atau kita anggap sudah bisa dipahami sendiri nomor 9 dan 10? Ini sama sih ya. Nah, baik, kalau tidak nanti Ibu Bapak sekalian ini di ujung dari kebersamaan kita memperhatikan waktu yang kita miliki. Kita pekan depan kita akan langsung ke latihan gym ya. Iya. Latihan gym ini silakan dicoba dulu ya Ibu-ibu, Bapak sekalian, sehingga nanti ketika kita bertemu di online itu tidak mulai dari nol. Apa yang Ibu-ibu, Bapak sekalian lakukan untuk latihan kita ini? Ini dia. Isilah titik-titik ini, kan ada nomor berapa nomor nih? Ada 10. Ada 10 nomor, isilah titik-titik dengan fiil yang cocok. Fiil cocok itu artinya pilih madin atau mudhari. Mudhari. Ya. Apakah dia madin, apakah dia mudhari? Lalu nanti ibu-ibu bapak sekalian, setelah menentukan madin dan mudhari, tentu bentuk madin yang cocok itu yang mana? Apakah untuk domir huwa, apakah domir hiya, apakah domir anta, apakah domir anti, ataukah domir ana gitu. Jadi bukan hanya sekadar, oh ini cocoknya madin, ini cocoknya mudhari, bukan sekadar itu, tetapi menggunakan bentuk-bentuk madin dan mudhari yang cocok. Bisa dipahami penjelasan dan apa yang kita lakukan, ibu-ibu bapak sekalian? Bisa. Baik. Nanti untuk menunjukkan bahwa paham, boleh itu nomor 1 yang sudah coba selesai itu dikirimkan ya di WA grup kita sehingga kita bisa meyakinkan bahwa arah kita sudah jelas dan bisa diikuti oleh ibu-ibu bapak sekalian. Nomor 1 nomor aja. 1 dulu. Ya nomor 1 dulu, selebihnya nanti selebihnya nanti. Boleh dipoto, caranya tulis saja di buku, dipoto, atau kalau udah bisa menggunakan keyboard Pakai yang ketikan ada aja ya. di keyboard yang Fotonya juga nggak apa-apa, yang ditulis pakai Kan nggak pensil. pakai baris kan ya, nggak pakai baris kan. Iya, belum. Atau bibu ya dahabu. Baik, Tuh. itu dia ibu-ibu kalian kajian kita pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan ada peningkatan yang bisa kita rasakan untuk
kemampuan kita yang berikutnya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita syukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap saat, termasuk untuk hari ini, terutama karena bisa bersama-sama. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Makasih Pak Guru. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Cai Ya, Rokse.